Lihat para habaib, mulutnya selalu basah, tawasul sama jin-jinnya Nabi, sama Sayyidah Fatimah Jarrah Putri tercinta Rasulullah, sama Sri Imam Sahabat bin Ahli Jannah Jadal Hasan wal Husain, bertawasul kepada Imam Sayyidul Sajjad wa Sajjar min ahli ibadah Habibul Imam Ali Jainal Abidin, tawasul kepada wali-wali Allah dimanapun berada. Beliau ngikutin kakeknya, walaupun saya dikasih titel sama Allah Ta'ala, ana waladu Adam, ana waladu Adam, aku adalah wala panhar, aku adalah putranya, anaknya, cucunya Nabi Allah Adam salam yang paling dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi saya tidak sombong. Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum ya Nabi Allah Adam salam, marhaba wa dabil khairin, di langit ke-1. Muncul lagi langit kedua, ketemu Nabi Yahya Isa. Di langit ketiga Nabi Idris, di langit keempat Nabi Harun, di langit keenam, kelima Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam di langit keenam. Musa ada kesombongan di hadapan Sang Khalik Allah. Apa yang mereka kesombongan? Wahai Jibril, aku sudah bisa berdialog, berbicara dengan Allah Rabbul Jalaluhu. Perlihatkanlah wujudnya Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu. Gak mampu Nabi Musa. Wahai Musa, kalau engkau pengen lihat Sang Khalik Allah Ta'ala, lihatlah gunung Tursina. Bayangin, begitu lihat hancur lebur, terpental mundur Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa alaihissalam, kenapa engkau mundur? Kenapa engkau menggigil? Kenapa engkau menjauh dan ketakutan? Aku ngeri ya Jibril. Apa yang kau takutkan ngeri? Itu lihat gunung meledak, itu aku ngeri. Baru ngelihat gunung meledak aja udah ketakutan. Bagaimana untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Jalaluhu? Travel Jibril pun langit 1, 2, 3 sampai 7 pun mentok, cukup bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim salam. Akhiratu Nabi Muhammad menoleh, wahai Jibril, anta mai, engkau bersamaku dari langit 1, 2, 3 sampai 7. Kenapa engkau berhadapan dengan Allah Ta'ala bersama, enggak mau bersamaku lagi? Wahai hamba pilihan Allah Insan termulia, aku ini tidak akan mampu untuk bersamamu lagi untuk menghadap Sang Khalik Allah Ta'ala. Kenapa? Andai kata anda mahakum bersama engkau ya Kanjeng Rasulullah. Apa yang jawabnya Jibril katakan? Badanku meleleh, badanku kebakar, badanku angus. Kenapa angus dan meleleh kebakar? Engkau adalah nur, ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Makanya diterangin di Quran yang Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad, qad ja'akum minallah, qad ja'akum minallah nurullah wal kitabul mubin. Telah datang kepada kalian cahayanya dari Allah, wal kitabul mubin. Kita menerangkan, akhirnya kita kenal Islam, kenal sahadaten, kenal Al-Quranul Karim. Kalau nggak muncul Nabi Muhammad, kenal gak antum Quran? Nggak muncul Nabi Muhammad, kenal gak antum sholat? Nggak muncul Nabi Muhammad, kenal gak antum mengucapkan 2 kalimat sahadaten? 124.000 nabi-nabi, neng-neng, mbak-mbak semuanya, empok-empoknya babe. 124.000 nabi, 313 orang rasul. Tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Semua orang-orang daripada Arabi pada zamannya nabi-nabi lain masih nyembahnya batu, masih nyembahnya berhala, masih nyembahnya api. Jabang bayi mulia Kanjeng Rasulullah SAW turun ke dunia, baru lahirnya saja belum ada sahadaten, belum ada Quran, belum ada sholat tentang antum 5 waktu. Itu menggempurkan, menghancurkan patung-patung dewa-dewa yang disembah kaum-kaum jahiliyah, memadamkan api yang berapa ribu tahun yang disembah-sembah kaum jahiliyah. Baru lahirnya Nabi Muhammad, akhiratu Nabi Muhammad menjelang dewasa jadi jazirah Arab Timur Tengah, walaupun ada berapa di Mesir, apa di Kuwait, apa masih ada nyembah-nyembah Nasrani. Ini menjadi sunnatullah. Perkataan Nabi Muhammad, walladzi hana ilaika bil kitabil Qur'anil Karim wal haq. Apa yang kami wahyukan kepada junjungan baginda Rasulullah, itulah pegang kita yang benar, Al-Qur'anul Karim. Jadi lisan Nabi Muhammad adalah asbatu daripada risalahnya Allah Rabbul Jalaluhu. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Bila mana bermunculan bermacam-macam aliran, aliran A, aliran B, aliran C, antum harus kenal tentang ilmu agama. Makanya antum jangan sampai salah pegang. Karena di akhir zaman sudah akhir ini, antum ini harus masang antena, antum melihat. Sebagaimana Nabi katakan, talabu ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu, wajib hukumnya bagi tiap orang muslim. Inna haja ilma din panjuru aman tanjuru dinakum. Ilmu
ilmu itu bagian daripada agama. Jika antum memilih ilmu agama, kita nabdor, kita lihat dulu, kita teliti dulu. Dari siapa tuh kiainya mengambil ilmu agama? Dari siapa tuh ustadznya mengambil ilmu agama? Dari siapa tuh ajangannya mengambil ilmu agama? Apakah mereka satu jurusan dengan Nabi Muhammad? Apakah mereka satu jurusan dengan para pewaris Nabi Muhammad? Para aulia Allah dan orang soleh, sanad menyambung hubungan dengan Muhammad, nantinya antum akan selamat seperti Kiai Muhammad Solihin yang disampaikan. Beliau punya sanad nyambung, punya masaik seorang guru, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih Darus Malang, nyambung lagi sampai ke giginya beliau. Ya udah, Habib Muhammad Sohnah, Ustadz Solihin daripada Kiai Solihin, beliau ngopi bareng-bareng sama Rasulullah SAW, ngopi bareng-bareng sama Nabi Muhammad, sama para aulia Allah dan orang soleh. Tapi andai kata di dunianya nggak kenal dengan Nabi, pewaris Nabi, para wali Allah, orang soleh, jangan harap di akhirat bisa menemukan surganya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mencucuran air mata ngeliat di zaman sekarang udah banyak yang belang-belang akidahnya. Kenapa belang-belang akidahnya? Karena Nabi Muhammad sudah beliau katakan, di akhir zaman sudah akhir, nanti akan kacau belau, akan belang-belang semua manusia, akidah akan belang-belang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Yang pertama, ummatu Yahudi ala ida wasafin firqah. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua, Nasrani Nasara. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sitan wasafin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Antum melirik melihat Nasrani dan Kristen. Ada Kristen, ada Nasrani, ada Apen, Pantekosta, Katolik, Protestan, Ortodoks, bermacam-macam aliran. Ini Nabi Muhammad manjur mulutnya, asbatu risalah sang khaliq Allah Ta'ala. Wa mayatikul anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah Ta'ala. Yang paling banyak antum kebingungan nantinya. Apa Beb? Islam. Umat Islam ala salasin wasafin firqah. Nanti umat Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Kenalkanlah antum punya keluarga, engkong cangcing babe, anak cucu antum. Kenalkan, jangan sampai kita salah pilih, kita memilih guru seorang masih seorang. Karena Nabi Muhammad di akhir zaman ini nanti akan belang-belang lebih dahsyat daripada umat Yahudi maupun Nasrani. Beliau katakan umat Islam ala salasin wasafin firqah nanti akan pecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan apa aja ya Kanjeng Rasulullah? Wahai Habibuna Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah Musabiyah 1 aliran. Yang seperti ini beranak lagi nantinya. Yang seperti ini punya cucu, punya cicit. Siapa Bib anak cucunya? Antum kelar, antum kenal sekarang. Ada Wahabi, iya, ada ISIS, ada Salafi, salah pikiran, ada yang ngaku Nabi, ngaku mereka Jibril, ada yang anti selawat, ada yang anti selawat. Bahilo manjukirtu indah apalami sallu. Barang siapa yang menyebut nama Allah Nabi Muhammad, orang itu nggak mau berselawat kepada Muhammad, berarti orang situ adalah umatnya si Toing, umatnya mengucup, bukan umatnya Muhammad. Iya, ini Nabi katakan bahillo manjukir to'idah apalam sallu alaiya. Orang menyebut nama Allah Muhammad tidak mau berselawat adalah orang bahir, kata Kanjeng Rasulullah SAW. Di bermunculan yang seperti ini dapat stempel oleh Muhammad. Yang mana Beb? Daholan nar fahuwa munafik wa minhum min ahlinar. Sahabat bertanya lagi, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasulullah, jadi umat Islam yang mana? Yang ini ke neraka semua, orang munafik semuanya. Cuman siji ila wahid. Hiji, orang Jawa bilang, orang Sunda hiji, siji orang Jawa. Anak bingung, di Kubaladen banyak tamu-tamu orang Jawa, ngedengerin aja. Bisa ngomong Jawa, ngedengerin, bisa ngomong Sunda, ngedengerin, bisa ngomong Madura. Madura saya bisa, sekuning-kuning saya. Ngedengerin aja. Alhamdulillah. Tapi kalau Kubaladen yang Jawa banyaknya Sunda, 90%, jadi anak lancar Sundanya. Iya, kalau Jawa masih dengerin, cuma ucapnya agak kagok juga. Iya, dulu Betawi, ada apa kemana, ada apa. Iya. Sekarang udah repot, seperti itu. Nah, akhirnya nanya sahabat Nabi, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasulullah, umat hukum yang mana yang akan selamat daripada selamat dunia dan akhirat? Cuman satu ila wahid, dakhullah jannah. Pikon aja umat Islam adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang digolongkan selamat cuma satu, ahli sunnah jamaah. Yang mana? Antum masih mau tawasul, antum masih mau baca ratib,
Al-Haddad, baca Ratib Al-Atas, Al-Idrus Sakran, baca apa lagi? Shalawat, zikiran, yasinan, tahlilan. Di bulan Islam, Rajaban, di Saban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dirayakan. Inilah Islam ahli sunnah wal jamaah yang selalu bergandengan dengan kekasihnya Allah Nabi, bergandengan dengan kekasihnya Allah, para wali Allah dan orang soleh, akan selamat dunia dan akhirat. Dan pegang antum Islam ahli sunnah jamaah yang minal kafa. Apa minal kafa? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad, wal mahabbah, cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi, keluarga Nabi, wal mahabbah, cinta dengan cucunya baginda Rasulullah, wal mahabbah, cinta dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh minus solihin. Kalau cinta semuanya dengan kekasihnya Allah, 1.000.000% kampung kopi Uyu antum hadir, husnul khotimah. Antum punya ilmu segunung, ilmunya selangit, ibadah selangit, nggak punya cinta dengan keluarga Nabi, pewaris Nabi. Hurumatil jannah ala zalami ahlul bait Nabi Muhammad wa ajani fitrani Nabi Muhammad SAW. Diharamkan bagi orang yang dolim, yang benci, buhut alias kebencian kepada keluarga Nabi, pewaris Nabi, fitrani Nabi, nggak bisa masuk surga Allah Ta'ala karena nggak bisa dapat paspor. Antum jarah ke makamnya Madinatul Rasul, insya Allah kita berangkat ke Masjidil Haram. Sama Habib Usman bin Ubaidillah bin Yahya, bersama Umi daripada Kartika, putri Kartika. Mau antum? Mau berangkat? Sama Habib Usman dibawa ke makam Rasulullah nanti, dibawa ke makamnya Ahlul Bait keluarga Nabi, dibawa ke makamnya para suhada di Masjidil Haram, Makatul Karmel Rasul. Karena beliau torekotnya sama, ahli sunnah jamaah. Tapi kalau torekotnya Wahabi, nanti dibawanya ke makamnya Muhammad bin Shalih Utsaimin bin Abu Debab bin Pela-Pela. Iya, gak ada rahmat, gak ada barokah, gak ada syafaat. Karena antum pengen dapat barokah, jangan salah jarah. Pengen dapat syafaat, jangan salah jarah. Pengen dapat rahmat, jangan salah jarah. Barakallahu Rabbul Jalal Jalaluh, Maha Kabirukum. Ini Quran. Berkahnya Allah Ta'ala bersama orang-orang besar. Besar di sini diartikan besar kemuliaannya, keagungannya, kecintaan, kedekatan Allah. Siapa? Orang-orang terkhusus, yaitu Habibuna Muhammad. Orang-orang terkhusus min ahlul bait keluarga Nabi. Orang-orang terkhusus para aulia Allah, orang-orang soleh minas solihin. Kalau antum jarah ke makam Nabi, ke makamnya para wali Allah, antum dikasih titel oleh Nabi Muhammad, man jara qabri wajabatu min syafaati. Barang siapa yang jarah ke kuburku, ke makamku, antum berhak dikasih paspor visa syafaat kanjeng Nabi Muhammad di Rasulullah. Man jarani pada mamati man kana jarani fil hayati. Barang siapa yang jarah ke makamku sesudah wafatku, sama aja antum duduk sama-sama bersama Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan kita. Bayangin, hayati kharalakum wa mamati kharalakum. Hidupku lebih baik buat kalian, matiku lebih baik buat kalian. Bukan berarti Nabi Muhammad dipendam, Nabi Muhammad dikubur, terputus segala rahmat barokah. Oh tidak, antara hidup dan wafat beliau tetap akan memberikan berkah buat antum semuanya, rahmat. Begitupun antum jarah ke makamnya para aulia Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad memberikan titel kepada wali dan kepada antum yang dekat dengan wali Allah. Man jara aliman min ahlil bait Rasulullah min jamalati wa sunati habibana Muhammad Allah Ta'ala umruhu wa wasariska wa amadu suhatima uli musibatin. Barang siapa yang jarah ke makam aulia Allah, ke makam orang soleh, seorang alim ulama dari golonganku, keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya, diberikan luaskan rezekinya, dijauhkan musibah. Antum dijemput oleh malaikat Israel, eng-ingeng, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah matinya husnul khotimah. Antum jarah ke makam Rasulullah. Di atas makam Nabi Muhammad ada hadis, insyaallah belum dihapus sampai sekarang. Apa hadis Nabi Muhammad? An-nasu kulluhum min laduna adam. An-nasu kulluhum min laduna adam illa yaumal qiyamah la yadkhulul jannah bi sabi amalihim. Maha Nabina Muhammadi Rasulullah SAW. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam illa yaumal qiyamah sampai kiamat la yadkhulul jannah bi sabi amalihim. Tidak ada yang masuk surganya Allah Ta'ala. Bayangin, dengan banyaknya amalan, dengan banyaknya ibadah ilmu, kalau nggak ada paspor visa syafaat kanjeng Nabi Muhammad di Rasulullah. Dan syafaat ini diberikan lagi oleh Nabi Muhammad ada 3 secara global. Apa syafaat ini? Yasbau yaumal qiyamah ala salasa. Ada 3 hamba pilihan Allah berikan antum paspor visa menjelang kematian. Yang pertama adalah para anbiya Allah mursalin.
Yang kedua min ahli baitin Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah para syuhada dan orang-orang soleh. Makanya antum kalau udah jarak ke makam wali Allah, pulang bawa oleh-oleh barokah, rahmat, syafaat. Matinya antum wafat, meninggal dunia, husnul khotimah. Matinya antum husnul khotimah. Husnul khotimah ini nanti di akhirat antum lampunya hijau semuanya. Kerudungan merah nggak ada nanti, lampu merah nggak ada, lampu kuning sudah nggak ada, kerudungan kuning nggak ada, hijau semuanya. Antum naiklah kendaraan antum di dunia, naiklah mobil, naiklah motor. Di mana antum perjalanan lancar, ketemu perapatan berhenti. Kenapa berhenti semuanya? Berarti lampunya merah, stop. Dilihat lagi, jaga. Manggil siapa? Papi ke, lu papi, ini hijau nih sekarang nih. Oh iya babe, hijau nih lampunya. Oh berarti jalan. Ketemu perapatan kedua hijau, 3, 4, 5 hijau, sampai 1000 perapatan hijau. Berarti motor, mobil, kendaraan antum bablas jalan terus. Nanti di akhirat buat jamaah yang hadir majlis maulid ini, yang hadir majlis aulia Allah ini, di akhirat antum meninggal dunia keluar nggak ada lagi ya rojo minad dunya ila bil iman. Meninggal dunia membawa keimanan di jalan Allah dan Rasulullah. Ya boleh jannah. Mangga sok tuh masukin surganya Allah Ta'ala. Ngopi bareng-bareng, makan kebuli bareng-bareng sama Rasulullah. Islam, antum ini tidak mengalami masar, tidak mengalami hisab, tidak mengalami penyaran amal baik buruknya atau memproses. Man rabbuka wa man nabiyuka, nggak ada lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai ke liang lahat. Dibuka wajah kita, dihadapkan kiblat, ajan dan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah ajan qomat, diuruk sama tanah, dibacain tahlil wa talqin, tinggalkan. Dibangunkan antum. Gum wahai jamaah majlis maulidnya Kompi Kuyu, Kampung Sembilangan, bener gak? Iya gak? Kampung Sembilangan, bener gak? Sembilangan. Jamaah. Iya, Kampung Sembilangan, bener ya? Dibangunin, gum, wahai bangun, udang. Orang Jawa bilang tangi. Iya gak? Begitu melek yang antum pandang bukan kuburan, bukan gelap-gelap kita, bukan kesempitan, sendirian dibungkus kain kapan. Saya udah mati, dibelatungin badan-badan kita begitu indahnya. Ataupun dihampir mereka ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, nggak ada lagi. Begitu melek jasad antum, ruh antum, diharamkan fitnah kubur, diharamkan azab kubur, diharamkan api neraka, diharamkan dari pertanyaan kubur. Begitu melek, siapa yang dipandang? Kanjeng Nabi Muhammad. Mudahan siapa dipandang? Para wali Allah. Sekali doa. Siapa yang dipandang? Orang-orang soleh minas solihin. Ini nikmatnya orang Islam yang selalu berdekat dengan kekasihnya Allah. Gak ada masar buat antum, gak ada ajab kubur, gak ada fitnah kubur nih. Pokoknya ke surga semua yang ada di sini dah. Nikmat gak? Rasulullah melihat antum gembira, jikrak-jikrakan, gembira, jikrak-jikrakan, senang. Kenapa senang? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang hamba-hamba pilihan Allah dari golonganmu sendiri. Azizun alim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat khawatir apa yang menimpamu. Yang mana? Nabi Muhammad gak khawatir ngelihat antum. Ini mah udah rangkulan saya. Antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dikhawatirkan Nabi Muhammad yang lepas hubungan denganku, Nabi, dengan para wali Allah dan orang soleh, dan beliau masing sayang dan cinta pada siapa? Umat yang bajigur, umat Wahabi, umat LDI, Persis, ISIS, masing sayang Rasulullah. Kalau antum udah ngopi bareng-bareng sama Rasulullah di akhirat, iya gak? Bergahwa, iya gak? Nyebur ke empang berenang sama Nabi Muhammad di akhirat, di surganya Firdaus nantinya. Nabi Muhammad beliau cintanya sama umatnya. Umatnya pada bajigur, banyak umat kejebur. Iya pelan-pelan. Akhir Nabi Muhammad tunda kamu ke surga dulu. Iya semua serobot pada serobot, semua para nabi mau ke surga. Mundur lagi nggak ada yang bisa buka. Begitu ngelihat ada kursi yang kosong, ini kali ismu Ahmad, ismu Muhammadir Rasulullah. Kemana Nabi Muhammad? Ibu, Nabi Muhammad ini nyebur ke neraka, bayangin. Nolongin siapa, Beb? Nolongin umat bajigur, banyak umat kejebur. Yang mana, Beb? Umat yang anti selawat, yang anti maulid Nabi, umat yang tidak cinta dengan Nabi, yang cinta dengan para wali Allah dan orang soleh, yang tidak cinta dengan ahlul keluarga Nabi, ditolongin juga sama Rasulullah. Subhanallah. Ditolongin. Begitu Rasulullah nggak mau dibuka surganya dulu, takut ketinggalan, khawatir di dalam api neraka. Begitu Nabi Muhammad singgah ke dalam api neraka, baru niat doang belum jebur ke dalam api neraka, malaikat Malik heran. Malaikat Jabaniyah penjaga api neraka heran.
Apa yang diharapkan? Yang begitu dahsyatnya api neraka, panas, mendidih. 2000 tahun, antum jasadnya belum nyebur ke neraka, udah meleleh, bayangin. Ini begitu mau diniatin, mau nyebur ke neraka, neraka jadi dingin, bayangin. Jadi dingin neraka. Yang merasakan dingin bukan orang-orang Islam yang munafik, orang-orang Islam yang jahilah, orang Islam acak adui, yang belang-belang anti maulid, tapi yang merasakan dingin kepada orang non-Islam kafir juga merasakan dingin, bayangin. Kasih kenikmatan orang kafir pas Rasulullah mensinggahi datang ke dalam neraka. Bum ya umati, bangun ya umatku, bangun ya umatku. Habis kosong diselamatkan semuanya. Badannya belum ke surga, masih keling, tutung, angus badannya. Belum ke surga. Akhirnya malaikat Malik protes. Apa proteskan? Beliau komplain, wahai Habibuna Muhammad, umatku muhat satu saja siksakan di alam api neraka. Kenapa malaikat Malik? Dia rasakan pedihnya neraka. Nabi Muhammad gak mau. Akhirnya kosong umatnya Nabi Muhammad di dalam apa? Dalam api neraka. Akhirnya neraka, Bu, Ibu, halo, hei, halo. Akhirnya neraka menjadi panas lagi. Abadan dohalanar untuk orang kafir selama-lamanya neraka. Nah ini, Bu, orang Islam yang bajigur nih, wajahnya udah tidak merasakan panas, wajahnya masih tutung, mukanya tutung angus, masing, tapi udah tidak merasakan panas. Digiring sama malaikat. Digiring malaikat, dimandiin air telaga Kausar, wajahnya bening dan bersih lagi, baru digiring lagi, dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Nikmati surganya Allah Ta'ala, bukannya surga Firdaus untuk orang Islam yang bajigur. Nikmati surganya Allah Ta'ala, bukannya surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'awad Darussalam, Darul Muqamatul Amin, tapi yang mereka nikmati adalah surganya Khaldi. Apa perbedaannya Khaldi sama Firdaus? Jauh segala-galanya. Kalau Firdaus bentar lagi kita makan nasi kebuli bersama cucunya Nabi, Habib Utsman bin Yahya. Ini Habib juga banyak, ada Habib Barakba, ada Al-Kaf di sini, luar biasa. Pokoknya antum surga Firdaus, ibu bisa ngopi bareng-bareng sama Rasulullah. Iya, sama suami tercinta Mang Ucup. Iya, iya, sama si istri tercinta Siti Juleha. Pokoknya ngopi bareng-bareng, makan kopi bareng-bareng. Dihalalkan mata kita melihat Nabi Muhammad. Nah yang satu lagi yang tadi habis sudah nggak ada siksa lagi, masuk ke surga Allah Ta'ala, tapi mereka dapat bukan surga Firdaus, tapi surganya Khaldi. Apa perbedaannya? Beda sama Firdaus. Kalau Firdaus antum ngopi bareng-bareng sama Nabi, ngopi bareng-bareng sama para aulia Allah dan orang soleh, memandang Nabi Muhammad. Dihalalkan antum melihat Rasulullah. Antum punya tangan dihalalkan mencium tangan Nabi Muhammad. Antum punya jasa dihalalkan duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Dan surganya Khaldi. Ya Allah, ketemu alam yang abadan abadi selama-lamanya, gak ketemu Nabi, gak ketemu wali Allah. Masuk surga gak ketemu Nabi, masuk surga gak ketemu para wali Allah dan orang soleh. Kenapa Habib gak ketemu? Lo sih di dunia gak mau kenal sama Nabi, lo sih di dunia gak mau kenal sama para wali Allah. Akhirnya termaktub di dalam Al-Quranul Karim yang Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad, inna munafikin firdaki asfali minan nar waladunna nasira. Orang munafik itu ditempatkan yang paling bawah. Mereka tidak ada satupun hamba pilihan Allah yang akan dia. Kenapa? Sama Nabi Muhammad sebodoh ting, bodoh amat ah. Sama wali oleh apaan kompi-kompi hol-hol, bodoh amat. Nah ini berbahaya. Siapa orang memutuskan kekasih Allah Nabi, para wali Allah dan orang soleh, terputus barokahnya Allah, terputus rahmatnya Allah, terputus sahabatnya Allah, matinya na'udzubillah min dzalik, bukan ke surga, mereka matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Makanya Bapak Ibu, tancapkan keluarga kita al-mahabbah, cinta kita dengan Nabi. Tancapkan keluarga kita cinta dengan keluarga Nabi, pewaris Nabi, para wali Allah. Jangan mentang-mentang antum berumah tangga langsung bunting, punya anak enak, enak. Jangan. Punya anak enak, pengantin baru enak, jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kedong-dong paling enak, pengantin baru masuk kamar langsung digendong. Enak doang. Nabi Muhammad mentitipkan, wahai jomblo-jomblo, antum suatu saat punya istri calon dan punya anak, belum yulad ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah itra besi. Titipan Nabi Muhammad buat antum, adibu aladakum ala salasa isol. Didiklah anak-anakmu daripada 3 perkara. Yang pertama, adibu aladakum hubba alih hukum Nabi Muhammad. Didiklah anakmu untuk cinta kepada Nabi. Ini termaktub di dalam Al-Quran Karim. Qul in kuntum fattabi'uni Ta'ala. Kita diwajibkan sebelum mencintai Allah Ta'ala, kita wajib mencintai junjungan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, adibu aladakum hubba aliman min mahal
ahlih hubbu min ahli bait Nabi Muhammad. Didiklah anakmu untuk cinta dengan keluarga Muhammad. Ini terpaktub di dalam Al-Qur'an. Kusalukum ajranillah mawaddi bi qurba. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, aku tidak meminta apapun sang Allah Ta'ala selain mawaddi bi qurba, cinta dengan keluarga Muhammad. Yang terakhir apa? Adibu aladakum qiraatul Qur'an. Banyak orang Islam yang hafid Quran, banyak orang Islam yang hafid Quran hatam, gak kenal dengan wali Allah dan orang soleh. Ama Nabi Muhammad gak kenal. Nah antum kalau udah baca Al-Quran jangan sekadar kita baca, tapi kita kaji mentafsirkan Quran. Kalau udah kita kaji mentafsirkan Quran, kita uji kebenaran Quran. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib antum cintain, yang wajib antum ikutin, yang wajib antum pegang. Biar apa? Biar selamat dunia dan akhirat. Siapakah itu orangnya? Habibuna Muhammad dan para wali Allah. Punya al-mahabbah, cinta keluarga kita. Asbatukum ala sirati asadukum hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba min Allah mursalin wa hubba min awliya Allah min salih. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim, yang paling mantap, kuat cintanya kita, kental, kuat, kokoh, kental, lengket, mendarat istiqomah. Insyaallah antum akan diwafatkan matinya husnul khotimah, akan menemukan jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah berkatnya cinta kita dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah berkatnya kita cinta berkahnya sama-sama wali Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, sahabatnya Allah berkat kita ini cinta dekat, hubungan kita dengan kekasih Allah Nabi bin Ahlul Bait keluarga Nabi, pewaris Nabi, dengan para wali Allah dan orang soleh. Insya Allah semuanya husnul khotimah. Wa tabahna bi barakatihim wa tina husna bi hurmatihim wa atinna bi tarikatihim wa muhabbatin minal fitani. Allahumma tim lana bil Islam wal iman wa tim lana bil khair wa sa'adah wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma tim lana bil Islam wal iman wa tim lana bil khair wa sa'adah wa tim lana bil husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wa billahi sabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah diminta untuk yang bergerak dulu sebelum nanti kita atur nanti kubulinya. Dengan terjadinya doa tadi, maka saya acara kita